serta kemajuan peradaban sekaligus kekejaman dinasti Qin. Republik Rakyat Tiongkok merupakan salah satu negara maju, baik di bidang ekonomi maupun bidang lainnya. Negara yang berbentuk republik ini juga merupakan salah satu negara yang luas wilayah dan jumlah penduduk terbesar di dunia. Saat ini, Tiongkok memang menjadi negara yang berbentuk republik yang dipimpin oleh seorang presiden. Tetapi dahulu, Tiongkok masih berbentuk kerajaan yang dipimpin oleh beberapa dinasti. Salah satu dinasti yang sempat berkuasa di Tiongkok adalah dinasti Qin. Dinasti ini merupakan dinasti pertama kekaisaran Tiongkok yang berlangsung pada tahun 221 hingga 206 sebelum Masehi. Dinamakan peradaban pusatnya di negara bagian Qin atau Gansu dan Shaanxi modern. Dinasti ini didirikan oleh Qin Shi Huang, kaisar pertama Qin. Meskipun dinasti Qin memerintah Tiongkok dengan tangan besi, mereka berhasil menstandarkan sistem penulisan, pengukuran, dan bahkan mengembangkan sistem jalan raya di seluruh negara bagian. Berikut fakta-fakta menarik tentang dinasti Qin. 1. Melakukan standarisasi suatu ukuran dan berat. Dinasti Qin berusaha untuk menstandarkan metode pengukuran unit, berharap untuk memperbaiki unit dasar yang digunakan di seluruh wilayah Tiongkok. Suatu berat yang digunakan oleh dinasti Qin disebut Shi dan juga disebut sebagai Dan. Semua ini diciptakan oleh Shi Huadi yang setelah menyatakan dirinya sebagai kaisar pertama Tiongkok akan disebut Qin Shi Huang. Suatu Shi berukuran sekitar 60 kg, sedangkan Shi modern berukuran sekitar 71,68 kg. Anak timbangan yang digunakan untuk menghitung pajak biji-bijian biasanya terdiri dari perunggu, meskipun beberapa artefak besi telah ditemukan dengan prasasti yang menciptakan penyatuan luar biasa dinasti Qin antara penguasa daerah dan rakyat jelata dengan damai. Untuk mencegah korupsi, pejabat Qin tidak diizinkan menyimpang dari Shi, dan ini membantu orang untuk mengakui otoritas dinasti Qin. 2. Melakukan standarisasi penulisan. Sebelum pemerintahan Qin Shi Huang, gaya penulisan diizinkan untuk berkembang secara sendiri-sendiri. Di setiap daerah, hal ini membuat karakter dan gaya penulisan menjadi berbeda-beda. Alfabet Tiongkok dikenal sebagai logografik, yang berarti bahwa setiap simbol atau huruf mewakili suatu kata atau frasa. Inilah yang membuat alfabet Tiongkok jadi sangat banyak. Beberapa dengan bahasa lain seperti bahasa Inggris dan Latin yang menampilkan setiap huruf yang hanya mewakili vokal dan konsonan. Dinasti Qin melihat perbedaan gaya penulisan yang digunakan di 6 negara sebagai ancaman terhadap potensi mendominasinya salah satu negara bagian. Selain itu, perbedaan tulisan juga dirasakan menghambat komunikasi dalam perdagangan, perpajakan, transportasi, dan dapat menyimpan ide-ide politik yang berbeda-beda. Seorang tokoh bernama Li Shi kemudian memperkenalkan pembentukan sistem segel kecil yang akan membakukan metode penulisan yang digunakan di seluruh kekaisaran. Pada awalnya, sistem ini menampilkan 3.000 karakter huruf. Setelah melakukan berbagai pengembangan, akhirnya karya Li Shi ini digunakan selama ribuan tahun setelahnya. Setelah ditemukan sistem percetakan pada 600 Masehi, metode penulisan Li Shi dimodifikasi sebagai penyesuaian. 3. Pembakaran buku dan penindasan pemikiran. Meskipun standarisasi sistem penulisan Tiongkok sukses besar, banyak buku masih berisi tulisan dengan sistem yang lama. Pada tahun 213 sebelum Masehi, Kaisar memerintahkan semua buku yang tidak mengandung tulisan segel kecil untuk dibakar. Tetapi saat itu sebagian besar orang berpikir bahwa Kaisar juga ingin membatasi pengetahuan rakyat yang mungkin akan membuat rakyatnya mengkritik kebijakan Qin. Dinasti Qin berpikir bahwa seharusnya rakyat jelata mengisi waktunya hanya untuk menenun dan bertani. Menghabiskan waktu untuk membaca hanya akan membuang-buang tenaga. Qin Shi Huang dan penasehatnya Li Shi ingin mengontrol bagaimana pengetahuan penyebaran ke seluruh kekaisaran, dan mereka akan berusaha keras untuk mencapai ini. Sima Qian yang menulis tentang sejarah dinasti Qin pada tahun 80 sebelum Masehi mengklaim Li Shi pernah berkata kepada Kaisar, "Hambamu menyarankan agar semua buku diarsip kekaisaran kecuali Memoir Qin untuk dibakar. Siapapun yang mengkritik pemerintah
bersama dengan semua anggota keluarganya harus dihukum mati. Keputusan ini membuat dinasti Qin sangat tidak populer dan mungkin menjadi salah satu penyebab pada kejatuhannya hanya 6 tahun setelah pemerintahan pembakaran ini dilaksanakan. Tetapi sebenarnya pembakaran buku Qin sebagian besar tidak berhasil karena banyak tulisan masih tersedia dari periode sebelumnya. 4. Pembangunan monumen tentara terakota yang luar biasa. Qin Shi Huang dikenal dengan kecintaannya pada monumen megah yang dibangun untuk menghormatinya. Sebelum kematiannya, dia menugaskan 700.000 pekerja yang dikirim untuk membangun sebuah makam untuk dirinya di kaki pegunungan Lishan. Tempat yang menurutnya sebagian tempat dia akan memerintah kerajaan dari dunia bawah. Di sekitar makam dibuat patung-patung prajurit terakota, negarawan, pemerintah, akrobat, dan bahkan kolam ikan dan sungai seukuran aslinya. Di situs tersebut dibangun 7.000 patung prajurit pada besi olahraga, tombak, dan 700 figur pendamping seperti kereta dan kuda yang menjadi pemandangan unik yang menggambarkan peperangan. Meskipun pemerintahan Qin Shi Huang pendek, kaisar selalu mendapatkan keinginannya. Meskipun dia akan dikenang sebagai pengalomaniak, pada tahun 1987, situs pemakaman tersebut ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Penggalian situs sempat ditunda karena merkuri beracun dalam jumlah besar terkandung di dalamnya. Qin Shi Huang diperkirakan menggunakan merkuri cair di kolam dan sungai yang ada di makam untuk mensimulasikan air asli. Legalisme dan praktis penguburan hidup-hidup para filsuf. Bersamaan dengan standarisasi penulisan dan pengukuran di seluruh kekaisaran dinasti Qin, memberlakukan doktrin ketat pada rakyatnya yang dikenal sebagai legalisme. Hukum ini melarang semua bentuk filsafat selain yang disetujui kekaisaran. Dengan hukum bagi mereka yang tidak mematuhinya, bentuk doktrin ini sangat bertentangan dengan Konfusianisme yang menegaskan kebaikan dasar manusia dan mempromosikan gagasan bahwa seseorang dapat memperbaiki masa depan mereka jika mereka belajar dari masa lalu. Bersamaan dengan pembakaran buku apapun yang berisi filosofi yang bertentangan dengan legalisme, mereka yang mengajarkan filosofi terlarang juga akan menjatuhi hukuman mati. Legalisme mengajarkan bahwa manusia itu buruk karena keegoisan yang melekat dan bahwa tidak seorang pun kecuali dipaksa akan pernah mengorbankan diri untuk orang lain. Catatan yang ditulis oleh Sima Qian tentang tindakan dinasti Qin diberitakan bahwa lebih dari 460 filsuf Konfusianisme dikubur hidup-hidup dalam upaya untuk membasmi filosofi yang bertentangan. Meskipun perlu dicatat bahwa sejarawan meragukan keakuratan klaim ini. Meskipun sebuah catatan oleh Wei Hong pada abad kedua mengklaim lebih dari 700 orang terbunuh selama pemerintahan Qin Shi Huang. 6. Kerusuhan dan pemberontakan sipil. Setelah Qin Shi Huang meninggal pada 210 sebelum Masehi, Hua Hai diangkat sebagai penggantinya. Tetapi akhir dari dinasti Qin sudah terlihat. Hua Hai dipandang konyol dan tidak kompeten oleh rekan-rekannya, dan pengangkatannya dianggap pemicu pemberontakan yang dipimpin oleh para petani. Qiang Xiang dan Wu Guang. Nantinya pemberontakan secara militer akan dipimpin oleh Xiang Yu. Tentara Xiang Yu kemudian mengalahkan tentara Qin, dan orang itu lalu mengeksekusi Kaisar Hua Hai dan menghancurkan ibu kota. Tindakan Xiang Yu mengakibatkan kekaisaran terpecah menjadi 18 negara bagian yang berbeda. Perdamaian sudah tidak bisa dipulihkan dengan jatuhnya dinasti Qin. Xiang Yu kemudian ditentang oleh Liu Bang yang pada awalnya diberikan kekuasaan untuk memerintah sungai lembah Han selama pemerintahan dinasti Qin. Liu Bang kemudian berperang melawan Xiang Yu. Periode ini dikenal sebagai Perang Shu-Han. Perang ini berlangsung selama 4 tahun, diakhiri dengan kekalahan dan bunuh diri Xiang Yu yang
pertempuran gengsi diakhiri dengan kekalahan dan bunuh diri Xiang Yu di pertempuran Gaingxia, membuat Liu Bang menjadi pemenangnya. Liu Bang kemudian menjadi kaisar dinasti Han